Di Indonesia kasus diabetes pada anak sampai di angka 70 kali lipat. Gila. Ini benar-benar sesuatu yang apa ya dok ya? Kok bisa seperti itu ya? Jadi memang diabetes mellitus itu nggak bisa disembuhkan. Oke. Perlu edukasi seumur hidup untuk pasiennya dan atur pola hidup sehat. Eits, tenang. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya bisa simak di Agarilus Series. Halo sahabat sehat Agarilus, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe di channel YouTube Agarilus. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada? Kita bertemu lagi di Bincang Sehat bersama dengan Agarilus. Baik, kali ini Arya Prastawa di sini sudah hadir dengan narasumber kita. Halo, Dokter Aisyah. Halo, Arya. Kita ketemu lagi ya dengan dokter yang cantik, luar biasa pokoknya. Sibuk apa lagi nih dok? Masih sibuk apa nih? Lagi sibuk ngurusin podcast saya juga. Oke. Terus sambil nunggu praktek juga sih. Oke. Kita doakan sukses selalu dokter ya. Amin. Makasih Amin. ya. Oke, sebelum kita ke pembahasan hari ini adalah temanya ini sedang maraknya diabetes pada anak. Nah ini salah siapa ya? Salah saya Anda, atau salah siapa? Oke, tapi sebelumnya kita ingatkan kembali untuk pemirsa yang ada di rumah yang akan bergabung di sosial media kita. Untuk di IG dan TikTok di Agarilus Official, dan juga untuk di Facebook dan YouTube ada di Agarilus Series. Jadi buat pemirsa yang pengen komen atau pengen memberikan saran kritik, langsung kita terima. Oke, dokter, kita ke tema hari ini, diabetes atau penyakit orang dewasa ya biasanya, tapi saat ini diidap oleh anak-anak. Kalau boleh cerita nih sedikit sebagai dokter anak, kira-kira seperti apa ya dok ya wacananya untuk penyakit diabetes pada anak ini? Jadi ini efek dari pandemi juga ya Mas, rata-rata kan setelah kita pandemi kira-kira 2 tahun ada ya. 2 tahun. Kita jadi kaum mageran ya nggak sih? Yang kemana-mana. Malas olahraga. Ya kita cuma di rumah aja. Hampir nggak ada kerjaan kan, kerjaannya jadi sedentary life alias main HP, tiduran, nonton TV gitu kan. Terus nonton TV sambil ngemil snack satu lodong habis. Tuh enak tuh. Satu toples, satu lodong, nggak kerasa loh itu satu film loh. Apalagi kalau kita banyak loh itu. Saya sempet ini dok, seharian betah sampai 5 film. Depan laptop, camil-camil nggak kerasa juga ya. Udah masih enak. Iya, ternyata udah pindah ke perut semua ya. Wah, gitu. Itu. Jadi karena gaya hidup yang sekarang tuh mulai bergeser ya. Jadi yang gaya hidup kurang sehat, budaya mageran, udah gitu tipe-tipe makanan yang kita makan zaman sekarang di era modern tuh cenderung yang junk food, fast food kayak gitu. Beda sama makanan mbah-mbah kita zaman dulu ya, yang lebih sayur-sayuran, lebih kearifan lokal tapi memperhatikan nilai gizi dan kesehatan. Ya benar sekali. Jadi semuanya tuh karena era globalisasi juga, karena gaya hidupnya, akhirnya jadilah diabetes mellitus. Tapi kita harus tahu bahwa diabetes mellitus itu ada 2 tipe ya. 2 tipe diabetes, apa aja tuh dok? Tipe 1 sama tipe 2. Kayak rumah susun ya? Atau rumah KPR, ya? tipe 1, tipe 2. Oke, diabetes juga ada ya? Oke, tipe 1. Kalau yang pada anak-anak itu seringnya yang tipe 1 Mas. Jadi tipe 1 itu karena autoimun. Pernah dijelasin ya autoimun ya? Dulu pernah ya, tapi boleh kita singgung sedikit ya buat autoimun. yang belum pernah nonton sebelumnya ya. Jadi autoimun, imun itu adalah sistem kekebalan tubuh, auto itu otomatis gitu. Jadi sistem kekebalan tubuhnya itu menyerang tubuhnya sendiri gitu. Jadi untuk DM tipe 1 itu ada namanya insulin. Insulin itu adalah hormon, dia tugasnya buat mengubah gula darah jadi energi. Jadi misalnya kita habis makan nasi sepiring gitu ya. Nah nasinya itu akan menjadi karbohidrat energi kan, itu menjadi diubah dari gula darah tuh sama insulin. Kalau misalnya nggak punya insulin, otomatis gula darahnya akan naik di situ. Nah, orang-orang DM ini kan masalahnya adalah gula darah yang meningkat. Kalau DM tipe 1, dia nggak punya insulin. Tidak ada insulin? Karena autoimun tadi. Karena faktor autoimun akhirnya insulinnya tidak ada. Iya, tidak terproduksi. Tidak terproduksi. Jadi dia memang harus dikasih insulin manual, harus diinjeksi. Harus diinjeksi. Pada anak pun juga sudah berlaku ya dok? Iya, harus. Justru paling banyak DM tipe 1 kalau anak-anak. Kasihan ya, maksudnya sehari itu 4 kali loh nyuntiknya. 4 kali. Nah, terus kalau yang tipe 2 Mas, itu yang saya cerita tadi, yang karena gaya hidup yang nggak sehat. Mungkin salah satunya makanan yang terlalu over ya, berlebihan. Misalnya minum boba, susu yang manis-manis, makanan manis-manis, semuanya lah. Intinya minuman yang secara rasa mungkin banyak bahan kimia, gula,
gula buatan atau apa ya istilahnya? Iya, semua gula. Pada dasarnya kan kita tuh sehari tuh kalau anak-anak butuhnya cuma 30 gram. 30 gram per hari. Gula ya. Standar gula ya. 4 sendok teh. Oke. Kalau 4 sendok teh. dewasa 50 gram atau 4 sendok makan. Sama aja, jadi mau dewasa mau anak, kalau misal gaya hidupnya nggak sehat, alias suka nyemil-nyemil makanan yang nggak sehat, yang lemak jenuhnya tinggi, nggak suka olahraga pula, kayak gitu ya, otomatis resiko untuk terjadi diabetesnya lebih tinggi gitu. Jadi memang kalau dewasa lebih banyak yang di MTP 2. Jadi kalau di MTP 1 orangnya cenderung kurus. Kalau yang di MTP 2 tuh biasanya gemuk atau karena obesitas terus jadi diabetes tadi. Oke, berarti orang yang gemuk juga berpotensi ya? Sangat. Oke, ini gemuk nggak sih kameramen 2? Enggak, masih kurus. Masih ideal ya? Masih aman ya? Bukan 6 tapi 1 pack. Oke. Jangan tanti. Roti apa namanya? Roti apa ya? Roti sobek ya? Kalian nggak sobek nih. Rotinya utuh, jadi bulat ya. Oke, dokter, kalau kita melihat di Indonesia ini diabetes pada anak ini meningkat 70 kali lipat. Ini berarti kita bukan saling menyalahkan ya. Ini gimana ya kok bisa sampai 70 kali lipat? Jadi memang terakhir dilaporkan itu kan 2010 ya catatannya IDA. Betul. Itu 0,028 per 100.000 kasus. Sekarang itu 2023 2 kasus per 100.000 kalau nggak salah. Pokoknya meningkatnya 70 kali lipat. Dan itu laporannya cuma dari 13 atau 15 provinsi di Indonesia. Belum total 38 ya? 30 berapa? 38 sekarang. Ya. Coba kalau semuanya laporan ya. Seberapa banyaknya itu kasusnya? Bisa lebih banyak, dan apalagi itu yang sudah istilahnya terdetek dari kesehatan dokter anak. Jadi dokter anak yang melaporkan. Terkadang kan mungkin itu tidak sampai ke dokter anak, misalnya baru di vaskes primer sama dokter umum, atau mungkin bisa jadi ada beberapa usia remaja yang hampir ke arah dewasa sama dokter interna. Jadi kan itu kan catatannya dokter anak Indonesia, Mas, gitu. Jadi mungkin kemungkinan besar lebih banyak lagi yang lebih banyak lagi ya. Tadi ya karena itu tadi ya gaya hidup yang kurang sehat. Dan juga ya faktor banyak lah ya. Faktor autoimun tadi ya. Faktor autoimun itu dipengaruhi lingkungan juga. Jadi, contohnya apa nih? Misalkan pada lingkungan anak. Lingkungan bisa karena faktor virus juga. Jadi kemudian paparan vitamin D juga. Jadi dia karena mutasi genetik. Mutasi genetik ya. Berarti gini dok, kalau kita lihat nih anak-anak atau anak kecil lah, biasa suka jajan tuh yang ya kita agak sebut apa ya? Sembarangan, pinggir jalan, terus kadang kita lewat ada yang jual es tuh, ya ampun, merahnya tuh sampai merah, waduh, itu nggak tahu dari buah beneran apa sakarin dari sakarin dari esen, itu mungkin juga sebagai salah satu pemicu juga ya dok ya? Sebetulnya kita tuh makan atau minum manis tuh boleh, cuman kayak ada takarannya tadi ya saya sebutin ya. Berapa gram tadi anak-anak? 30 gram. 30 gram. Kalau orang tua atau dewasa tuh 50 gram. Ya sebenarnya kalau hidupnya yang nggak manis-manis juga bosen ya pastinya. Kita juga butuh sesuatu yang bisa menyenangkan, cuman harus dikontrol gitu. Ya namanya anak-anak susah sih untuk nggak jajan di luar. Jadi mungkin dari orang tuanya yang perlu memberikan pendidikan bagaimana cara memilih jajanan, atau dikasih bekal aja dari rumah. Dikasih bekal lebih sehat. Dan kita juga udah tahu ini porsinya ini. Anak kita suka deh makan ini. Benar. Jadi nggak sembarangan juga ya dok ya? Udah gitu bersih juga kan, kalau beli di jajanan, maaf yang pinggir-pinggir jalan udah kena asap, polusi, terus kita juga nggak tahu hijin apa enggak. Benar, terus kalau misalnya es gitu airnya mentah apa air matang? Nah itu tuh. Itu jadi batuknya masalah lain lagi kan, jadi emang ya. Ketika tadi salah satu penyebab diabetes, sekarang ciri-ciri anak-anak yang sudah terindikasi diabetes itu gimana dok? Kalau ciri anak-anak dan dewasa pasti beda ya. Kalau anak-anak sendiri? Sebenarnya kalau untuk gejalanya sendiri hampir sama Mas. Mau dewasa, mau anak, mau tipe 1 ataupun tipe 2 itu hampir sama. Jadi dia akan namanya polifagi, polidipsi, poliuri, atau banyak makan. Jadi makan terus lapar dia lapar, banyak minum sering kehausan, banyak kencing, tapi dia orang tuanya senang nih, wah anak saya banyak makan gitu. Tapi enggak, banyak makannya nggak bikin gendut, justru kurus anaknya. Padahal makannya banyak, tapi kok secara logika harusnya gede ya, tumbuh ya. Ini berat badannya turun kayak gitu. Terus anaknya jadi lemes. Maksudnya lemes? Lemes ya, nggak bertenaga gitu. Loyo gitu ya? Padahal udah makan banyak, udah minum banyak, tapi itu tadi karena gejala diabetes. Terus kalau misal ini kan kita bicaranya anak-anak ya. Anak-anak. Rata-rata anak-anak yang masuk usia SD kan udah nggak ngompol ya, misalnya udah bisa tolerate training gitu. Nah tapi pada kasus diabetes tuh karena tadi banyak makan, banyak kencing tadi, ketika dia udah nggak ngompol waktu tidur malam, dia jadi ngompol.
Oh. Gitu. Itu juga salah satu. Berarti yang salah satu cirinya misalkan anak-anak misalkan udah nggak ngompol di usia 4 tahun atau 6 tahun lah ya, itu dia ngompol. Tapi harus barengan ya, maksud saya tadi kan banyak kencing, banyak makan, banyak minum. Ini harus barengan. Kalau misalnya cuman banyak ngompol sendiri aja juga enggak sih. Itu mungkin karena dia lagi stres atau habis sebelum tidur tapi dia ada juga banyak. Dok, ini mungkin melenceng dari tema ya. Saya itu waktu kecil ada tetangga saya, cewek, itu sampai kelas 6 SD itu kalau tidur masih ngompol loh. Yeah. Itu kenapa ya Dok ya? Sedikit deh dibahas. Maksudnya dari kecil kayak gitu terus? Apa jadi karena kurang tahu ya apa faktor, mungkin karena kalau anak kecil ya misalkan kita mau kencing malam takut atau bangun orang tua atau siapa mungkin ditahan ya akhirnya jadi kencing gitu bisa juga ya. Jadi harusnya kalau udah umur 6 tahun tuh kalau udah lewat pubertas juga ya. Mau pubertas kan mulai 8 tahun ya harusnya. Kelas 6 SD. Iya, sampai kelas 6 masih 12 tahun loh ya. Bener, makanya itu. Udah mau mens nah, ini juga. mumpung ketemu dokter ya. Dulu waktu anak-anak seusia saya dulu, mungkin pemirsa di rumah ada yang mewakili juga ya. Artinya, oh sama nih. Saya juga punya saudara atau temen atau apalah yang sampai udah gede masih ngompol, bisa ya? Nah, kalau yang kayak gitu memang harus diperiksakan lebih lanjut, Mas. Apa memang ada kelainan dari otot sphincter ani atau otot yang bertugas buat menahan ngirim kencing. sinyal ke otak, ini waktunya pipis udah penuh nih kandung kemihnya. Nah, itu ada beberapa yang punya masalah di saraf, ada memang organnya kenapa kayak gitu. Jadi memang harus diperiksa lebih lanjut. Atau kalau misalnya nggak mesti kelas 6 ya, mestinya masih usia SD pun harusnya kan udah bisa mandiri. Pakai pampers ya. Itu kita biasakan sebelum tidur dia harus ke kencing kamar dulu. kecil ya. Terus kalau bisa kamar mandinya jangan jauh-jauh lah dari kamarnya. Misalnya kamarnya di lantai 2, dia kamarnya lantai 1. Terus jadi malah juga ya. Pilih ngompol aja gitu kan jadinya. Kalau cewek agak susah, kalau cowok tinggal dituang di botol ya. Iya. Kan ada ya beberapa yang ini ya kalau di perjalanan pakai botol gitu ya. Pakai botol. Oh iya, ini pengalaman juga ya. Karena kemarin juga perjalanan jauh kok botol nggak dibuang, saya curiga gitu. Oh iya, ternyata ada fungsinya juga. Oke dokter, kembali ke ciri-ciri anak yang terindikasi terkena diabetes. Oke, salah satunya tadi banyak makan, banyak minum, tapi susah untuk bermuk. Terus ada faktor apa lagi nih dok? Apa lagi nih kira-kira cirinya? Ya itu tadi kalau misalnya udah kadang-kadang datangnya ke rumah sakit udah telat gitu, ibaratnya udah terjadi komplikasi, misalnya hipoglikemi atau rendahnya kadar gula darah, karena tadi ya ketika jadi kan dia nggak punya insulin atau insulinnya ada tapi nggak sensitif, itu nanti makanan yang dia makan kadar gulanya tinggi atau sangat rendah malahan. Kalau sangat rendah nanti anaknya akan berkunang-kunang, geliang gitu ya bahasanya. Pusing. Kalau pada tahap yang lebih parah bisa kejang. Kayak gitu. Bisa kejang? Kayak? Iya kejang, karena hipoglikemia tadi atau kadar gula darah yang terlampau rendah. Dan itu untuk orang dewasa juga berlaku dok, sampai kejang gitu? Sama, bisa. Terus kalau misalnya, tadi kan yang rendah ya, kalau yang kadar gula darahnya terlampau tinggi, itu jadi racun, jadi malah lemaknya yang diubah jadi gula, energi kayak gitu. Energi, nah itu namanya ketoacidosis diabeticum, kayak gitu. Jadi datang dalam keadaan udah koma, nggak sadar, sesak nafas, itu parah banget. Parah banget ya. Bisa mengancam jiwa. Iya, mengancam ke arah kematian juga sih kalau terlambat ya. Gitu. Hati-hati nih ya. Buat pemirsa yang ada di rumah juga. Oke, dokter, kalau kita tahu ya ukuran normalnya kalau gula darah pada orang dewasa itu antara 100 berapa? 120 ya. Sampai 200, di bawah 200 lah. Oke, antara antil itu ya. Oke, kalau anak-anak sendiri berapa nih patokannya? Ya hampir sama sih sebenarnya, ada patokannya setiap usia. Ya ininya segitu. Cuman kalau untuk diagnosanya diabetes sendiri harus ada tadi gejala-gejala saya sebutin tadi, ditambah penunjangnya adalah gula darah. Ya, gula darahnya tuh ada gula darah puasa. Jadi nanti sebelum pemeriksaan minimal puasa 6-8 jam gitu. Sebelum dicek darah ya? Jadi misalnya mau periksa labnya jam 8 malam nih, berarti dia harus puasa mulai dari jam berapa tuh mas? Jam 12 mungkin 12 malam. Puasa artinya nggak boleh minum yang manis-manis, makan apapun, tapi minum air putih boleh. Kayak gitu. Jadi puasanya bukan seperti puasa Ramadan ya? Iya. Oh tapi masih boleh minum air putih? Boleh, karena kita mau ngelihat si insulinnya ini kerja nggak sih, kayak gitu. Terus sama kadar gula darah sewaktu. Kalau sewaktu tuh mau makan juga nggak apa diperiksa. Kalau yang biasa ada dijual umum nih yang pakai alat terus diambil darah sendiri, cek itu gula darah apa tuh dok? Gula darah sewaktu, ya itu kan tuh kalau misalnya periksanya pakai stick, tapi dia udah puasa 8 jam misalnya, ya itu namanya gula darah puasa.
Cuman itu yang pemeriksaan stick. Stick. Itu lebih kalah valid daripada yang ngambil lewat intravena. Mungkin lebih simpelnya ya. Benar, lebih simpel. Itu cocoknya buat yang monitoring gula darah untuk pasien-pasien diabetes ya. Maksudnya kayak untuk artinya pakai insulin ya, insulin yang suntikan. Nah, untuk ngatur dosisnya insulinnya berapa, itu harus tahu kadar gula darahnya dia. Oke, ukurannya. Jadi nggak asal nyuntik aja ya? Ya, kalau dia udah pada tahap yang stabil antara 100 sampai 200, it's okay, nggak ganti konstanta insulinnya atau dosisnya. Tapi kalau misalnya nih dia masih fluktuatif 300, 400, kadar 50, nah itu berarti harus konsul ke dokter. Sehari 6 kali loh ceknya. Sehari 6 kali? Iya, jadi sebelum makan, kan kita makan 3 kali nih. Pagi, siang, malam ya. Sebelum before after tuh harus periksa terus. Gitu. Sebelum makan kita cek dulu berapa, habis makan, terus selisih berapa lama tuh kita cek lagi? 2 jam. 2 jam cek lagi. Sebelum makan ini dulu. Iya, Aduh, ngeri juga nih ya. Makanya daripada sampai terkena mendingan dicegah dari sekarang kan. Iya, tapi yang namanya anak-anak kita tidak bisa terlalu mungkin gini. Kalau orang Jawa bilang anak-anak tuh usia yang semego. Semego tuh ini lagi suka-sukanya makan. Iya. Nah, itu kan kita juga susah juga mengontrolnya gimana gitu. Iya sebenarnya itu tadi kan Mas, kalau anak-anak kan banyak DM tipe 1, DM tipe 1 ya. Kan. Kalau itu autoimun tuh bukan karena gaya hidup, memang tadi saya bilang mutasi genetik, faktor-faktor tertentu ya, kayak gitu. Berarti secara nggak langsung karena faktor mutasi genetik juga ya? Autoimun. Kalau yang satunya lagi, yang DM tipe 2 itu kalau pada anak-anak lebih jarang, itu seringnya pada dewasa, yang gaya hidup tadi gitu. Tapi anak-anak pernah nggak sih dok sampai bisa dibilang kronis ya untuk diabetesnya ini? Pernah nemuin kasus nggak seperti itu? Yang namanya diabetes kan pasti kronis, karena itu seumur hidup. Kalau akut kan waktunya lebih singkat. Lebih singkat. Kalau kronis jauh lebih panjang. Lebih dari 3 bulan. Jadi kalau namanya diabetes itu nggak bisa disembuhin Mas. Ya walaupun usianya masih anak ya? Iya, seumur hidup. Ya, jadi gini, kalau yang DM tipe 1 kan seumur hidupnya dia butuh insulin tuh, karena dia nggak memproduksi insulin. Berarti kan harus disuntik terus. Kalau yang DM tipe 2, yang lebih jarang pada anak-anak, itu sebetulnya nggak mesti harus tergantung sama insulin gitu. Misalnya dia beneran tegak nih diabetes tipe 2, tapi dia olahraganya bagus, ya kan, atur pola hidupnya bagus, pola makannya bagus, itu bisa terkontrol kayak orang nggak sakit, jadi kayak orang sehat aja gitu. Tapi ada juga di luaran sana ya, saya pernah dengar dengan mengkonsumsi obat A, B, C, misalkan ini bukan iklan sih, maksudnya nggak tahu sih mereka jual obat atau apa, diabetes. Ada kata-kata gini, diabetes bisa disembuhkan. Nah, itu gimana dok? Dari kacamata kesehatan. Hoax ya? Itu mitos. Jadi sebenarnya kalau boleh saya ralat sedikit, itu mungkin maksudnya dia disembuhkan itu gini, dalam kondisi terkontrol. Itu sampai buang insulin, buang obat. Kalau di iklannya loh ya. Enggak, jadi kalau DM tipe 2 itu nggak mesti pakai insulin Mas. Cukup bisa. Dengan gaya hidup sehat, lifestyle-nya diubah, olahraga, aktivitas fisik ya, terus pola makannya diatur, rutin kontrol gula darah, kayak gitu. Terus kalau misal itu udah, misalnya itu nggak, masih udah dengan cara itu belum ke kontrol, gula darahnya baru sama dokter dikasih obat. Obatnya itu obat minum. Oral? Ya, obat minum dulu, nggak terlalu seinvasif yang insulin kan, misalnya disuntik tuh di sini atau di perut gitu kan. Nah nanti kalau misal dengan obat dia membaik, ya udah dia terkontrol. Nah mungkin itu di situ yang dikira orang-orang tuh sembuh. Terus jatuhnya, saya udah sembuh diabetes loh kayak gitu. Terus cerita kayak gitu. Padahal belum. Padahal di situ tuh bahaya. Dia ketika dia ngerasa sembuh, dia nggak kontrol, dia nggak minum obat, ya bisa kena Berarti lagi. Gini ya, kesimpulannya gini dok, orang yang sudah terkena diabetes, kemudian dia merubah dari pola makan, olahraga teratur, terus akhirnya dicek secara rutin, gula darahnya udah stabil nih. Itu bukan berarti dia sembuh. Bukan, terkontrol. Terkontrol, ya. baik. Justru yang kayak gitu tuh malah bahaya, yang punya mindset saya udah sembuh diabetes, saya nggak perlu saya lagi dokter. bebas makan apa lagi. Benar, suatu saat dia akan datang ke rumah sakit, hati-hati dalam kondisi ketoasidosis yang tadi, yang koma, sesak nafas, nggak sadar kayak gitu. Sampai segitu ya? Iya, itu mengancam nyawa. Dan rata-rata kalau udah kayak gitu tuh susah loh ngenalinnya. Kadang-kadang dokter yang ketemu karena nggak khas gejalanya, dikira itu sakitnya mungkin usus buntu atau sakitnya radang paru kayak gitu. Bisa lari ke sana ya dok ya? Karena gejalanya sesak nafas atau perutnya sakit kayak gitu. Apalagi dia nggak bilang kalau saya kita punya ada riwayat diabetes, taunya saya udah sembuh gitu misalnya kan. Ini tuh
jadinya telat penanganan juga. Ngeri kan sini. Ngeri-ngeri sedep ya. Iya. Tapi dokter, kembali lagi ke kasus yang anak tadi, anak yang sudah menggunakan bantuan insulin untuk maintain gula darahnya ya. Maintain gula darah. Nah, apakah bisa karena usianya masih anak-anak, suatu saat dewasa atau kapan dia bisa lepas dari insulin ini? Oke, untuk anak-anak yang tipe 1 tadi yang autoimun nggak bisa ya seumur hidupnya butuh tetap insulin. harus ya. Karena tadi autoimunnya itu tubuhnya nggak punya insulin, padahal kita butuh insulin. Kita habis makan itu kan harusnya diubah ya, yang kita makan tuh jadi energi. Nah, ketika nggak punya insulin itu nggak bisa diubah, akhirnya gulanya padahal usianya masih anak loh. Kalau kita bilang kan biasanya nih ya, penyakit apa? Oh, masih anak bisa nih besok dengan menjaga pola makan, dengan menjaga ini asupan, mungkin cara pertumbuhan bisa sedikit mereda atau sembuh bahkan. Tapi untuk diabetes tipe ini tidak ya? Tipe 1 enggak. Emang ya itu nggak bisa sembuh. Kalau yang tipe 2 mungkin bisa. Mungkin dengan diet yang ini ya. Karena kan tadi kan saya bilang yang gemuk, yang cenderung gemuk atau obesitas itu yang di tipe 2 gitu. Sekarang berbicara masalah makanan. Faktor atau makanan yang bisa mengurangi diabetes. Khususnya kita bicara anak-anak, boleh deh dewasa nggak apa-apa, secara umum. Apa nih dok? Jenis makanan apa nih? Yang dihindari atau yang dimakan? Yang dimakan dulu aja, yang perlu ya? dikonsumsi. Tentunya sayur-sayur dan buah ya. Sayur buah. Selain itu nih? Sayur buahnya spesifiknya kayak kacang-kacangan. Kacang itu lebih baik, tapi saya bilang jangan digoreng ya. Karena sesuatu kalau digoreng... Terus diapain dong? Direbus kali ya? Direbus dong, dipanggang, baru saya makan kacang goreng. Ya nggak apa sih itu... ya mestinya nambah kalori juga karena kan dia lemak jenuh juga itu kalau gitu. Protein kan kita lebih bagus banyak makan protein bukan lemak gitu. Telur bagus, telur. Itu kuning apa putihnya dok? Dua-duanya nggak apa-apa ya. Cuman kalau yang telur kuning itu kan ada lemaknya juga gitu ya. Kalau untuk orang diet cenderung yang putih telurnya aja yang diambil. Proteinnya aja ya, high protein kayak gitu. Terus kayak edamame, tau nggak sih edamame hijau itu juga bagus. Kedelai. Iya, kedelai. Nah, ya udah buah-buahan itu gitu. Alpukat juga bagus tuh, antioksidan. Alpukat ya. Karena dia lemak nabati ya, nggak jenuh ya. Terus apel tuh kan ada istilah one apple keeps your doctors away gitu kan. Satu apel sehari tuh menjauhkan kamu dari dokter. Bener. Makan apel tuh. Tapi berarti orang jualan apel tuh jarang ke dokter kali ya. Iya, apelnya dimakan sendiri ya. Iya, ngambil satu. Ya ini hanya istilah aja ya dok ya. Iya. Kalau buah tinggi gula itu lebih baiknya dikonsumsi apa dihindari nih? Kayak mangga harum manis gitu yang tinggi gula. Mangga. Oh iya, ini buah yang saya pernah baca tuh. Buah yang harus dihindari oleh penderita diabetes ada berapa nih, Dok? Iya, yang manis-manis tadi ya, mangga, durian, anggur. Durian? Iya, jelas lah itu. Kemarin kita mau makan durian nggak jadi ya. Pisang juga ya, pisang tuh kalorinya tinggi loh ya. Walaupun dia baik ya, maksudnya banyak vitaminnya juga, kalsium juga gitu. ya. Cuman kalorinya lumayan tinggi, manis juga kan. Itu juga kalau buat orang diet juga nggak baik. Gitu boleh ya? sih, cuman setengahnya aja dan disarankan yang lebih hijau. Kan ada pisang tuh kalau udah matang kan jadi kuning atau hitam gitu kan. Hijau mentah dong, Dok? Ya masih kayak mangkal apa sih istilahnya? Mampu ya? Mantul. Iya, jadi masih setengah matang lah. Ya, semacam kayak gitu. Karena semakin dia kuning, semakin kadar gulanya tinggi. Padahal kan orang diabetes kan dia harus ngatur gula darah nih. Buahnya itu tadi. Terus saya pernah baca tuh ada nanas sama apa yang pokoknya manis banget. Nanas, durian. Iya, yang manis-manis. Pokoknya semua yang manis-manis enggak. Cenderung yang Pepaya boleh, terutama pepaya mengkal yang saya bilang tadi kalau bukan yang terlalu manis ya? Ya, yang masih kayak agak kalau lutisan tuh kan yang yang keras-keras itu ya. Ini ketahuan nih dokter hobinya lutisan ya. Nggak, tapi boleh aja. Cuman kalau intinya semakin mateng, semakin manis makin kadar gula tinggi dong. Gitu. Baik. Itu buah yang dihindari ya, atau makanan ya yang perlu dihindari. Kalau tadi buah, makanan apa nih dok? Tadi kan kacang boleh, yang nggak boleh apa nih? Jenis apa nih? Yang nggak boleh fast food, junk food kayak gitu. Semua yang namanya makanan kalau udah diproses itu udah berbeda. Jadi mendingan anak-anak juga ya. Kita tuh mendingan kasih ayam dada satu daripada kasih maaf ya ini nggak nyinggung merek ya, sosis misalnya. Dengan yang sudah diolah di ini ya? Iya, udah bentuk sosis tuh ya memang itu dari daging sebetulnya. Cuman udah proses, udah macam-macam, ada tepung, ada macam-macam, itu beda gitu. Ini ada juga nih yang menarik juga, katanya bubur
itu juga gulanya tinggi, bener nggak sih dok? Padahal kita bubur nggak pakai gula nih misalkan. Bubur dari beras nih misalkan. Enggak sih, kalau itu mitos mah ya. Mitos ya? Karena bikin bubur kan juga dari beras ya, cuman kan airnya lebih banyak. Sama aja sih ya, tinggal takarannya seberapa. Kalau sepiring nasi misalnya 200 kilokalori, bubur dengan takaran yang sama ya sama. Sama ya? Ujung-ujungnya kan sama ya, masuk ke perut juga karbohidrat kan jatuhnya gitu. Terus selain tadi apa yang saya sebutin tadi, junk food kayak gitu ya, makanan cepat saji kayak gitu. Semua yang lemak jenuhnya tinggi, yang digoreng, yang proses-proses kayak gitu. Minuman bersoda, ya kan? Aduh, ini kalau bahas makanannya itu kayaknya favorit-favorit semua ya. Ya, minuman karena bersoda. Yang sehat ya. Iya, kayak gitu. Oke. Dan sekarang saatnya tips and trick. Mungkin ada tips untuk pemirsa di rumah, terutama ibu-ibu nih ya, agar bisa memperhatikan makanan, terutama pada anak-anak, apa nih? Ya, kalau buat mama-mama, papa-papa semua, kalau bisa anaknya saya saranin sih dibawain bekal. Bekal, jauh lebih ini ya, safety juga ya. Safety, ekonomis, hemat, sehat ya kan, terus nggak perlu kasih uang saku juga mungkin ya. Nggak tahu deh kalau itu. Nggak mungkin ya, kayak anak kecil tetap minta uang saku ya. Jadi itu pertama bawa bekal aja, kita udah lebih terjamin, atau nanti kasih catering dari sekolahnya, itu lebih sehat. Atau kalau misalnya tetap mau kasih jajan, kan anak-anak kan suka ngerewel minta ini itu gitu kan. Ya udah kita beliin, misalnya kita lagi belanja sembako bulanan ke supermarket ya. Nah itu pintar-pintar aja ngeliatin kemasan ya, itu kan ada nutrition facts tuh di balik kemasan, itu dibaca aja. Jadi dalam satu kemasan kadarnya apa aja. Benar, takaran sajian 200 ml, setiap 200 ml mengandung ini gula, protein, gula. Terutama gulanya ya, kan kita dalam topik diabetes nih. Ini kita lihat gulanya, misalnya gulanya 200 gram dalam satu kemasan, baru sehari cuma boleh berarti makannya separuh ya. Ya semacam kayak gitulah. Oke, ini juga tips buat ibu-ibu juga ya, atau mungkin keluarga yang akan memprotek anaknya sebelum diabetes itu terjadi. Ya, jadi memang itu tadi membiasakan anak untuk makan sesuatu yang utuh. Misal kasih buah, itu pun lebih bagus ngasih buah beneran bukan di jus. Ngasih, terutama yang beli-beli gitu ya. Yang beli-beli. Kemasan-kemasan. Tapi buah. Ini dok, katanya buah tuh lebih bagus kalau dimakan, dipotong daripada di blend atau di jus. Bener nggak sih? Benar. Karena kalau udah di jus kan hilang sari-sarinya juga. Tapi gulanya bisa tinggi nggak katanya? Dengan jus itu? Sama aja sih ya. Cuman kalau ibaratnya tinggal gulanya yang tinggi. Ya. Terutama yang kemasan-kemasan gitu ya. Yang kemasan. Nggak cuma kemasan buah aja loh mas ya, kayak boba. Teh manis, teh kekinian. Nah, ini kita pernah bahas kayaknya dulu ya. Itu abis ini nggak jadi beli deh, ntar dulu deh. boleh, cuman ingat-ingat sehari. Tetap kontrol lah ya. Jangan tiap hari lah, seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu. Buat guilty pleasure nanti kalau nggak gitu stres nanti ya. Waduh, ini menarik sekali ya, terutama karena kita membahas masalah anak, kesehatan untuk anak. Karena mungkin anak juga nggak tahu, karena di masa anak-anak ini kan banyak sekali ya yang namanya bergaul dengan teman-teman mereka, ke acara apalah, pesta anak-anak ulang tahun. Wah, itu saya juga, ponakan saya kemarin itu ulang tahun, ini ada es krim udah manis, kue tarnya udah manis jajanan bawahnya manis semua. Ya, tapi anak-anak juga apa ya, seneng gitu loh, coklatnya udah manis, kuenya udah manis, ini udah manis. Tapi sekali lagi ingat, kontrol gula darah. Nah ini dok, yang perlu kita sampaikan juga. Kira-kira membawa anak kita, misalkan kontrol ke dokter, biasa kan anak-anak takut nih. Nah pakai jarum, pakai ini gimana nih? Kalau anak nakal, nangis, nanti disuntik Bu Dokter loh. Nah itu, saya sama dokter. Kita jadi, bener. Kita dokter ini jadi kayak senjata yang untuk nakut-nakutin anak-anak kecil. Saya ada ya, gini jadi inget ya. Kan? Waduh. Ingat jarum suntik disuntik Bu Dokter. Jadi bayangannya Bu Dokter tuh menyeramkan, menakutkan. Jahat gitu ya. Jahat gitu. Jadinya mereka udah tersugesti dari. Nah ini mewakili seorang suara dokter ya. Ini himbauan untuk orang tua di rumah. Nah, awas kalau nakal nanti disuntik Bu Dokter. Nah ini diganti apa nih dok bagusnya dok? Padahal dokter nggak mesti nyuntik ya. Nah, pasti kita padahal mukanya kayak saya gini kan happy juga, bawain permen, bawain balon gitu kan. Pasti ada triknya ya dok ya. Kalau dokter sendiri gimana dok? Misalkan nih cerita sedikit ya, untuk dokter ada pasien anak-anak yang, waduh baru
pintu masuk aja udah nangis, udah ini. Ya kalau dokter anak kan biasanya kliniknya juga pasti ada hiasan-hiasannya, stiker-stikernya. Oke, mainan-mainan ada juga. mainannya, pasti beda lah, nggak kayak praktek dokter yang dewasa Umum yang oke. mungkin catnya putih gitu. Kalau dokter anak tuh cenderung ada pink, ada kuning, nano-nano lah. Oke, gitu. jadi suasana kayak di PAUD ya? Iya harus Ya kayak bener gitu. ya? Kita pun juga harus berwajah ceria, menyenangkan, nggak menakutkan. Mungkin perlu bawain permen atau balon, ya sambil kerjasama sama mama papahnya, pasti bisa. Kembali lagi, saran dari dokter untuk ibu-ibu atau yang ada di rumah deh. Awas kalau nangis disuntik Bu Dokter. Ini perlu diganti apa nih mindsetnya? Tergantung tuh penyebab dia rewelnya apa. Oh gitu ya? Karena kalau anak tantrum kan memang ada penanganannya sendiri-sendiri ya. Emang anak tantrum nggak boleh dibiarin sih Mas. Nanti takutnya dia akan merasa terabaikan. Jadi emang caranya, ya entah caranya gimana. Ya saya nggak apa-apa, kamu nangis, kamu sedih ya. Ya gitu aja, kamu sedih takut ya. Nggak apa-apa, gitu ada ya. mama di sini. Pupuk-pupuk, nggak usah ditakut-takutin. Nggak boleh nakut-nakutin dengan cara apapun, apalagi dengan. Berarti ini pendidikan juga ya. Gitu. Kalau orang-orang yang dulu, bukan maksud apa. Mungkin karena pengetahuan orang tua zaman dulu belum ini ya. Jadi kalau ada anak yang nangis itu yang banyak sekali ya. Oh, itu ada juga, ada yang dibiarin aja, ada yang tadi awas kalau nangis disuntik Bu Dokter, awas kalau nangis dibawa WW Gombel bilang gitu. Iya itu sering tuh. Ya, bener, Tapi menarik sekali deh Dok, next kita bahas tentang tantrum ini menarik ya. Udah pernah kita bahas belum? Belum sih. Belum ya? Nanti ya kita usul bahas ya. Bener, karena banyak sekali ya, misalkan kita lagi ke luar atau ke mall atau kemana, ada anak kecil yang mungkin pengen beli apa, nangis sampai gulung-gulung loh itu. Sampai orang tua juga bingung, nah ini gue harus ngapain nih ya? Gitu loh, agar anak-anak menghilangkan tantrum ini. Next kita bahas ya. Dokter ini luar biasa sekali membahas tentang diabetes pada anak. Oke, kita sebelum berpamitan dengan pemirsa semuanya, ada yang mau disampaikan? Pesan saya buat mama papa, semoga nanti anak-anak di rumah bisa lebih sehat lagi ya. Lebih sehat lagi. Udah nggak masa pandemi lagi, maksudnya udah nggak waktunya untuk mager-mageran lagi. Jadi biasakan untuk atur pola hidup sehat, olahraga, aktivitas fisik, meskipun masih kecil, masih anak-anak, contohilah dari kita orang tuanya gitu. Terus kalau misalnya terjadi gejala-gejala yang mengarah ke diabetes ya, ada banyak makan, banyak minum, banyak kencing, lemes, atau berat badannya turun, jangan ragu untuk segera bawa ke rumah sakit atau ke dokter spesialis anak terdekat, itu aja. Oke, thank you dokter. Wah ini luar biasa sekali ya. Tema kita hari ini, waduh, pada anak gue di mana nih? Sama saya juga belum. Oke dokter, terima kasih dokter Aisyah sudah bersama kita di sini dan kita ucapkan terima kasih untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun semuanya berada. Kita ingatkan sekali lagi di sosial media kita di Instagram dan juga TikTok di Agarilus Official dan di channel YouTube dan Facebook di Agarilus Series. Jangan lupa saran kritik kita tunggu semuanya. Oke, kita bahas tentang seputar kesehatan. Sekali lagi untuk dokter terima kasih dan juga seluruh pemirsa yang ada di Indonesia dan dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.